Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara atau ASN. Bahkan tidak hanya sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, kita harus senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat dan dengan rasa nasionalis yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut adalah substansi nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatan kami sebagai seorang guru dan sebagai pelayan publik. Seorang ASN harus memiliki jiwa nasionalisme. Salah satunya dengan mengamalkan sila ke-1 pada Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh yang pertama adalah sholat 5 waktu. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa mencintai ciptaannya, yaitu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Walaupun dalam keadaan sibuk sekalipun, sempatkan untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Yang selanjutnya yaitu menghargai orang lain untuk beribadah. Jika ada teman atau kerabat kita yang meminta izin untuk beribadah, kita tidak boleh melarangnya karena mereka punya hak untuk beribadah. Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri. Ada komunikasi, ada interaksi, manusia saling membutuhkan. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang datang membutuhkan bantuan, datang langsung kepada diri kita? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan diam saja? Tentunya kita sebagai manusia yang beradab akan membantu, karena nalurinya seperti itu. Pada dasarnya kita bisa bertahan hidup itu karena saling membantu. Seperti pada Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada loh, harus terciptanya rasa kemanusiaan tersebut. Sebagai ASN ada beberapa nilai kemanusiaan yang perlu kita jalani. Khususnya sebagai seorang guru, perlu kita menanamkan nilai kemanusiaan kepada peserta didik kita. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Halo, apa kabar? Kalian pagi ini udah pada sarapan belum? Udah, Pak. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Untuk teman kita juga nih, ada teman kalian Azam, dia katanya lagi sakit. Azam dan keluarganya kemarin mengabari bapak, nelfon, katanya nggak bisa ikut belajar sama kita hari ini ya. Azam kenapa, Pak? Katanya Azam dan keluarganya positif terkena COVID-19 ya. Makanya mari kita doakan bersama-sama Azam dan keluarganya. Semoga cepat sembuh. Semoga bisa kembali belajar dengan kita bareng-bareng ya. Amin, Pak. Kalian yang di rumah juga ingat ya untuk mematuhi protokol kesehatan kemanapun kalian pergi. Ingat selalu pakai Masker. ya, pakai masker kalau keluar rumah atau habis dari luar. Sebelum makan jangan lupa Cuci tangan. Oke, mencuci tangan dengan baik dan benar ya, nggak boleh asal-asalan. Kenapa kita harus menjaga protokol kesehatan? Agar kita tidak menularkan penyakit apapun. Dimulai dari kita sendiri ya, peduli dengan sesama. Yuk anak-anak, mari kita doakan semoga keluarga Azam sehat sembuhkan ya. Berdoa dalam hati
sekarang sudah siap alat tulisnya? Udah siap? Setiap ASN harus memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang menjadi dasar dalam setiap langkah maupun tindakan ataupun mengambil keputusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Salah satu nilai dari Pancasila yaitu nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia adalah ikut serta bergotong royong untuk kepentingan bersama dengan tidak membedakan ras, suku, golongan, ataupun agama. Dengan kegiatan seperti ini, pekerjaan yang dirasa cukup sulit dan juga berat akan terasa ringan dan juga mudah. Tidak hanya itu, semangat persatuan akan semakin tumbuh dengan kegiatan bergotong royong. Selain itu, membantu rekan kerja ataupun berdiskusi dapat dilakukan dari pengamalan Pancasila sila yang ketiga ini. Kegiatan akan menjadi lebih mudah dan hasil kerja pun akan lebih optimal. Sebagai seorang ASN yang memiliki jiwa nasionalisme, kita dalam mengambil keputusan harus tetap mementingkan kepentingan bersama. Seperti yang tercantum dalam Pancasila pada sila keempat. Menerapkan sistem demokratis untuk meningkatkan kompetensi para pendidik, mengadakan kegiatan musyawarah sekolah dalam bentuk kegiatan rapat secara virtual selama masa pandemi COVID-19, berdiskusi dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta memecahkan masalah yang terjadi selama pembelajaran jarak jauh. Bersikap terbuka terhadap pendapat yang diberikan oleh orang tua agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat menjadikan siswa memiliki kemampuan yang lebih baik. Sebagai pelayan publik, setiap ASN harus memiliki jiwa nasionalis dan juga Pancasilais. Jiwa nasionalis tentu memiliki kaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia yang isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana Panca adalah 5 dan Sila adalah asas atau dasar. Sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia, utamanya untuk kita sebagai pelayan publik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, sebagai pelayan publik, kita harus bersikap nasionalis dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah dan setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik maupun dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Salah satu butir sila yang harus kita jiwai adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Bentuk aktualisasi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai pelaksana kebijakan publik berdasarkan sila Pancasila kelima dan butir-butir yang terkandung dalam sila kelima Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003, diantaranya adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Hal ini dapat diimplementasikan dengan cara memberi pertolongan atau bantuan kepada orang tua siswa yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan.